Oke, selamat pagi anak-anak. Kita kemarin sudah mencoba membuat sebuah teks prosedur. Nah, taruhlah kita percepat saja pembelajaran kita tentang teks prosedur. Eh, Kalau kamu lihat di buku siswa ya, di bagian di halaman 19 yang sudah saya kirimkan sama kalian, maka kamu dapat melihat yang materi yang mau kita pelajari hari ini adalah materi kebahasaannya. Kalau kemarin materinya keterampilan membuat langsung udah melakukan, maka kita akan bicara hari ini tentang materi kebahasaannya, dan materi kebahasaannya ini sebenarnya setelah kamu melakukan ini kamu bisa melihat hal-hal apa saja yang menjadi uh, unsur kebahasaan. Di halaman 20 ya, unsur kebahasaan. Oke, kita bahas bersama. Jadi dikatakan di sini, pada umumnya teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasan sebagai berikut. Banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja perintah imperatif. Nah, ingat imperatif itu berarti kalimat perintah ya, imperatif. Nanti kalau kalian besok mendapat soal apa itu kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menggunakan kalimat perintah ya. Biasanya di pada akhiran kan, belakangnya i atau lah ya. Ambilkan, tuangkan, misalnya masuki, partikel lah, buatlah. Nah, seperti itu ya. Itu kita pakai dalam pembuatan teks prosedur ya. Itu namanya kata kerja imperatif ya. Bentuk dasarnya pasti, misalnya dapat imbuhan kan, jadi pastikan ya. Kalau imbuhan itu ada awalan, akhiran, sisipan ya sebenarnya. Awalan itu ada di, ke, daripada, di, ke ya, itu. Kalau akhiran itu biasanya an, ikannya, pada, dan bagi, maaf, an, ikannya, manwan, wati. Waktu saya kecil tuh, waktu saya SD tuh diajarin gurunya begitu ya, itu bagian akhiran. Tapi kalau yang imperatif biasanya menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah ya. Buatlah, jadilah, hindari, ceritakan, tunjukkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata-kata teknis itu kata-kata bidang tertentu ya. Misalnya kalau kamu teks prosedurnya masalah komputansi, maka kita menggunakan kata-kata teknis komputansi. Kalau kita bidang kuliner, misalnya bidang masak-memasak, misalnya kita menggunakan istilah-istilah masak, misalnya memarinasi, terus pengungkapan, mengungkap, dan sebagainya, itu kata-kata teknis. Lalu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Nah, apa sih konjungsi itu? Nah, konjungsi itu bisa kita bahas seperti yang bisa kita lihat misalnya di ini ya. Di konjungsi itu adalah kata penghubung ya, kata yang menghubungkan sebuah dua buah kata, misalnya dua buah kalimat ya. Bisa penghubung antar kalimat, bisa juga penghubung antar bisa hubung antar kalimat, bisa juga penghubung antar paragraf. Konjungsi. Oke, coba kita cari konjungsi itu apa. Kita cari konjungsi. Konjungsi. Konjungsi itu sebenarnya kata penghubung. Oke, di sini internetnya agak lambat saudara-saudara. Ya udah, langsung aja kita ke blognya Chandrika ya. Konjungsi. Nah, konjungsi itu kata penghubung. Nah, ada macam-macam konjungsi sebenarnya. Nah, salah satunya di sini adalah konjungsi temporal, yaitu kata penghubung atau menerangkan hubungan dari dua waktu atau peristiwa yang berbeda. Misalnya kita masak, lalu kita potong, kita masak. Maka kalimatnya misalnya potong-potong sayur tersebut. Nah,
Habis itu kalimat kedua misalnya, setelah air mendidih masukkan potongan sayur. Nah, kedua kalimat itu bisa kita hubungkan dengan konjungsi temporal ya, misalnya setelah itu ya. Jadi potong-potong bagian-bagian sayuran, setelah itu lakukan masukkan ke dalam air yang mendidih misalnya seperti itu ya. Ada konjungsi temporal sederajat ya. Nah, ini misalnya di dalam kalimat majemuk setara ya. Misalnya kata yang dipakai misalnya sebelumnya, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelahnya. Nah, ada juga kalimat temporal yang kedua, tidak sederajat ya. Nah, kalau ini menggunakan pada kalimat dibuat pada kalimat majemuk yang tidak sederajat ya. Dalam arti ini hanya perluasan anak kalimat lah ya. Nah, jadi misalnya sambil, bila, demi, apabila, waktu, tatkala, ketika, semenjak, sebagaimana, manakala, sementara, sebelum, sejak. Nah, itu adalah contoh itu konjungsi temporal ya. Lalu contoh konjungsi temporal sederajat. Oke, di sini ada Nanda sedang mencuci baju. Itu kan kalimat satu. Sebenarnya kalimat tunggalnya Nanda mencuci baju. Terus ada kalimat kedua, Nanda menyapu halaman. Nah, bisa kita gabungkan dengan kata sebelumnya. Misalnya jadi Nanda mencuci baju, sebelumnya dia sudah menyapu halaman. Ini pergi bermain, sebelumnya dia sudah. Nah, itu bisa ya. Ini konjungsi temporal yang sederajat ya. Sementara yang tidak sederajat, ini pakai Radit bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Subjeknya pertama kan Radit bekerja. Subjek kedua ayahnya berhenti bekerja. Kemudian digabungkan jadi Radit bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Sebenarnya ini yang sejak ayahnya berhenti bekerja ini sebenarnya bukan kalimat yang setara, tapi hanya anak kalimat. Radit bekerja keras itu subjek predikat. Radit bekerja kerasnya predikat, Radit itu subjek. Lalu sejak ayahnya berhenti bekerja itu adalah keterangan waktu. Tapi dalam keterangan waktu ada subjek baru yaitu ayah dan ada predikat baru berarti yaitu bekerja gitu ya. Jadi yang satu kalimat inti, yang satu lagi bukan inti. Dia hanya sebuah kalimat keterangan waktu tapi ada subjek predikat barunya. Sementara kalau yang kalimat kalimat yang majemuk setara yang di bagian atas tadi, dia sama-sama merupakan kalimat tunggal yang sama-sama utuh ya, yang tidak bisa bisa berdiri sendiri. Sementara kalau yang ini kan Radit bekerja keras, ayahnya berhenti bekerja ini beda beda konteks dengan kondisi Radit bekerja kerasnya ya. Oke, itu dia tentang konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Nantinya kalau kita ada soal-soal tentang apa itu konjungsi sederajat, apa itu konjungsi tidak sederajat, Bapak harap kalian sudah mengerti. Jadi kita tahu itu apa itu kalimat imperatif, apa itu konjungsi temporal, apa itu konjungsi temporal sederajat, apa itu konjungsi temporal tidak sederajat ya. Bagi kalian yang bingung, kalian bisa di Google aja ya. Di Google cari apa itu konjungsi. Nah, ini salah satu yang menawarkan tentang konjungsi ya, cardika.com ya. Oke. Cerdika.com. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan tentang konjungsi temporal ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita balik lagi ke buku siswa ya. Konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Lalu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu mengajak ya, melakukan ajakan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dan bagaimana ya. Lalu kelima, apabila prosedur berupa resep, petunjuk penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna ya. Ini kata kerja imperatif. Lalu pernyataan persuasif, kata teknis. Nah, konjungsi penjumlahan. Kalau konjungsi penjumlahan berarti urutan ya, langkah ke satu, langkah kedua, langkah ketiga dan sebagainya ya. Itu bisa kita pikirkan dari sudut kebahasaan. Oke ya. Jadi
Bapak sudah mengajak kalian membahas tentang unsur kebahasaannya, unsur pembuatan sudah kalian lakukan juga, penjelasannya sudah. Ya, tugas kalian adalah membuat catatan dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, membuat apa itu konjungsi, apa itu kalimat imperatif, lalu juga membuat contoh dan sebagainya. Minggu yang akan datang, nanti kamu bikin tugasnya biasa, kamu foto, kamu kirim ke saya, bahwa kamu buat catatan itu, dan buat contoh kalimat yang imperatif ya, buat contoh kalimat imperatif juga di catatanmu ya. Lalu nanti berbekal apa yang sudah kita bicarakan dalam beberapa minggu ini, nanti di pertemuan di minggu depan kita ulangan bab tentang teks teks prosedur ya. Bapak rasa sudah semuanya dibahas, sudah dijelaskan, kalian pun sudah membuat. Silakan dibuat teks prosedurnya, dibuat catatannya, lalu kita akan ulangannya minggu depan. Bapak akan kirimkan soal di di Google Classroom ya. Nah, tapi itu di minggu depan. Minggu ini buat latihannya, buat catatannya tentang unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ya udah, itu aja dari Bapak. Mohon dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada Bapak nantinya. Sekian dan terima kasih. Jaga selalu kesehatan kalian. Terus semangat dan jangan abai dengan kesehatan kita ya. Terima kasih.